Nah, jadi mereka adalah yang sudah saya sampaikan tadi, baru semester 1, baru masuk di kampus STAI Madiun ini, tapi dia sudah berani berkompetisi di luar kampusnya sehingga dia bisa menjuarai. Juara berapa ya? Nanti kita tanyakan. Oke, sebelum kita jauh ngobrol lebih intens dengan mereka berdua, mari kita kenalan dulu dengan mereka. Dimulai dari kanan saya. Perkenalkan nama, mungkin kampusnya di mana, lalu bisa rumahnya, itu terserah, bebas. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Salma Puspa Adila dari STAI Madiun. Perkenalkan, nama saya Fitratul Azizah dari STAI Madiun. Oke, dari STAI Madiun semua. Nah, jadi kemarin itu kalian kompetisi di mana? Kampus mana? Di IAIN Ponorogo. Sama ya? Iya, kita jadi berdua bareng kok di bareng. IAIN Ponorogo. Tapi di beda ajang kompetisinya beda ya? Ajang kompetisinya Untuk Mbak beda. Fitrohnya ikut kompetisi apa kemarin? Di Festival Gebiar Nasional IAIN Ponorogo. Itu apa yang dilombakan ketika Mbak Fitroh ikut kemarin? Banyak perlombaan, Ah. dari telling story, lomba pidato bahasa Arab, Iya. putri putra, ada debat bahasa Arab, ada juga English competition. Ya, Apalagi? banyak ya? Banyak. Terus Mbak Fitroh ikut yang mana? Saya alhamdulillah mengikuti yang hitobah bahasa Arab putri. Apa? Hitobah pidato bahasa Arab putri. Itu. Jadi juara juara 1 ya. Pidato bahasa Arab juara 1. Oke. Kalau gitu berhubung Mbak Fitroh juara 1 di pidato bahasa Arab, coba Mbak Fitroh perkenalkan lagi dengan bahasa Arab, terserah. Bebas, tapi yang agak panjang. Mungkin bisa rumahnya mana, dulu sekolahnya di mana. Monggo. Monggo sampean. Jadi kan saya juara 1. Nanti nggak ada tahu. Translate nanti di translate. Ismi Fitratul Azizah, Jitu min Takeran, Majitan, Indonesia. Pada, halas. Kok kholas sih? Singkat, jelas, dan padat para mau. Oke, Mbak Fitroh, jadi kemarin itu habis menjuarai 1 di lomba yang pidato bahasa Arab dengan berapa? Tahu nggak pesertanya berapa kemarin itu? Pesertanya awal itu 15 peserta, itu dari seluruh ada Universitas Unida, ada IIKI Jakarta, ada STIT Al Multazam Padang Panjang, banyak. Sebenarnya saya minder, soalnya mereka semua juga bagus-bagus semuanya, masya Allah. Mungkin dia berangkat dari kampus universitas, ada yang institut mungkin ya, ada ya. Terus lalu Mbak siapa? Panggilannya siapa? Salma. Salma. Oke, Mbak Salma. Ini kemarin juga sama di kampus IAIN ya? Iya, IAIN. Apakah sama dengan Mbak Fitroh? Enggak sih, kalau untuk acaranya sendiri beda karena yang menyelenggarakan juga beda. Ya. Jadi yang menyelenggarakan itu prodi bahasa Inggris kalau di perlombaan saya. Jadi namanya adalah IESC English Competition. English Competition. Iya. Berarti lebih ke kalau Mbak siapa? Fitroh tadi ke bahasa Arab, kalau Mbak Salma ke Hanya menjurus ke bahasa Inggris. bahasa Inggris. Iya. Terus kemarin ada berapa perlombaan yang Kalau lombanya sih banyak ya, jadi nggak cuman perlombaan yang saya ikutin aja, tapi ada beberapa lomba dan kurang lebih pesertanya itu sekitar 50-an peserta. itu ya? Iya. Kemarin ikut esai. Esai. Biasanya esai itu kan competition. apa itu? Mengambil sebuah temanya yang menentukan dari sana atau Mbak Salma? Untuk tema yang menentukan dari pihak IAIN. Oh, itu ada. Iya, ada temanya. Ada dikasih beberapa opsi. Iya, ada 2 opsi. Apa itu? Saya ingatnya. Saya ingatnya ya. Yang pertama itu pembelajaran online di masa pandemi. Yang kedua sih kayaknya berkaitan dengan era 5.0. Oh. Iya. 5.0 Society 5.0. Iya. Lalu
pasti ngambil yang pertama dong. Iya. Soalnya inget itu kan nomor pertama, yang kedua bilangnya kayaknya. Iya, soalnya ingetnya yang pertama nih. Jadi biasanya esai itu kita menuangkan pikiran atau pendapat tentang Right. tema yang sudah ditentukan. Nah, itu bagaimana isinya seingatnya Mbak Salma? Coba disampaikan esainya kemarin itu seperti apa? Kalau esai yang kemarin tuh tentunya udah full bahasa Inggris ya, tentunya. Terus kalau isinya ya berkaitan dengan pembelajaran online di masa pandemi itu. Kalau aku ngambil apakah pembelajaran online di masa pandemi itu efektif atau negatif. Jadi di situ permasalahannya adalah dampak dari pembelajaran online. Gitu Oh sih. gitu, terus Jadi, ngambilnya ke positif atau? negatif. Jadi lebih kalau kemana? kemarin aku itu sih untuk hasilnya agak lumayan kontra sebenarnya. Jadi hasilku yang aku dapatkan adalah positif tapi berkonotasi negatif. Negatif. Iya, sebenarnya agak lumayan itu sih kontra sih itunya. Apa hasil dari yang aku dapatkan itu sebenarnya kalau aku sendiri sih lebih mengarah ke negatif. Oh gitu. Iya. Tapi bisa menjadi satu, keren. Tepuk tangan dulu untuk kalian berdua. Oke, thank you. Lalu gini, saya mau nanya menggali-gali ke Mbak Fitroh dulu. Kan sebelum Mbak Fitroh berkompetisi ataupun sudah hari H berkompetisi dengan kompetitor lainnya, apa sih yang usahakan Mbak Fitroh supaya bisa maksimal ketika berada di penjurian? Apa kiat-kiatnya ataupun yang diusahakan Mbak Fitroh? Monggo. Sebenarnya saya juga minder sih, soalnya dari peserta yang lain tuh banyak bakatnya tuh Masya Allah semuanya. Sedangkan saya kan juga belajarnya otodidak sendiri nggih. Jadi ya semampu saya, sebisa saya, dan saya usahain harus pede gitu di depan juri itu harus percaya diri dulu. Soal nanti lancar apa tidaknya ya biar nanti saja. Tapi yang kan penting pede dulu awalnya di depan juri. pede ya. Oke. Terus ya dimaksimalin dalam menghafal teksnya. Apa lagi ya? Sampun niku mawon. Lagian juga saya sebenarnya kok bisa saya pasti nggak Berarti nyangka. nggak menyangka ya bisa juara 1 itu kemarin hari tanggal berapa lombanya? Tanggal berapa nggih? Tanggal 22. 22 ya, 22 November ya. 22 November. Nah, hari Senin kemarin ikut itu. Nah, sebenarnya Mbak Fitroh sendiri ada basic pondok nggak sih, atau mungkin pernah mondok atau pernah sekolah di madrasah? Kalau saya sendiri asal dari pondok. Pondoknya pondok bahasa, mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris. Pantesan gitu dia berani. Tadi kan nggak nyangka lagi, memang sudah sudah pantas gitu loh, iya kan? Kalau mondoknya di mondok bahasa dan mendalami 2 bahasa atau cuma 1? Sebenarnya 2 bahasa, tapi saya lebih condongnya ke bahasa Arab. Jadi memang pantas, bukan hal yang kok bisa sih gitu. Lalu memang benar ada nggak sih yang mungkin ketika Mbak Fitroh itu mau lomba di IAIN itu lebih diintenskan ataupun masih di pondok sekarang? Saya alhamdulillah udah pulang. Oh, udah pulang. Jadi belajarnya sendiri berarti? Iya, makanya saya belajarnya tadi otodidak. mau tanya apakah sama yainya atau sama ustazahnya itu di privat lebih dalam supaya Tapi bisa saya maksimal. waktu itu teks pidato kan takut kalau masih susunan katanya takut masih kalau belum benar gitu loh. Kalau sesuai. Saya minta tolong ke Pak Mahfud Pak untuk Mahfud, membenarkan. dosen ya, alhamdulillah. Jadi dosen STI juga ikut andil di situ ya dalam mengawal mahasiswanya untuk ikut kompetisi. Jadi yang membantu salah satunya Pak Mahfud ya. Oke, Pak Mahfud ini harus lihat nih, nanti tak japri Pak ini Pak. Salah satu mahasiswamu yang berhasil menjuari 1. Oke, kembali ke Mbak Salma. Kemarin esai ya, mengambil esai dengan temakan mengenai tentang pembelajaran pandemi. Iya. Apakah efektif atau enggak? Ternyata ya agak tengah-tengah ya. Iya, sebenarnya Positif dan aslinya lebih ke negatif dan alhamdulillah bisa menjadi 1. Terus itu pakai teks bahasa Inggris tapi ya? full bahasa Inggris sih. Nah, kemarin berarti full emang nggak ada bahasa Inggrisnya walaupun perkenalan. Enggak, jadi di sana untuk final, untuk babak final di situ kan presentasi. Nah, presentasi yang digunakan itu full pakai bahasa Inggris. Astaga. Dan tanya jawab pun juga pakai bahasa Inggris. Oh, ada tanya jawab Iya, juga. Ada tanya jawabnya juga di situ. Tapi gini,
Mbak Salma kok bisa bahasa Inggris itu memang suka bahasa Inggris atau sudah pernah private dengan guru bahasa Inggris? Kalau private enggak sih. Private terakhir juga dulu sekitar TK private bahasa itu udah lama Inggris. banget. Cuman dulu waktu SMA ada guru bahasa Inggris yang jadi role model buat saya. Oh gitu, influencer Iya, bahasa. jadi role model buat saya itu gurunya namanya Pak Mijo, keren sekali Wih. orangnya, Masya Allah. Jadi karena guru saya itu, jadi saya semangat banget buat belajar bahasa Inggris sih. Jadi kan belajar bahasa Inggris tuh bisa dari mana saja. Oke. Nah, dan saya itu tipikal orang yang suka banget nonton film bahasa Inggris sama dengerin lagu bahasa Inggris. Nah, saya malah kebanyakan belajar bahasa Inggris tuh dari film dan lagu. Jadi dan musik. secara nggak langsung ya, jadi Iya. ketika kita menikmati sebuah hiburan mungkin ya, Benar. secara nggak langsung belajar bahasa Inggris tadi seperti itu. Lalu karena tadi Mbak Fitro kan sudah menyampaikan usahanya ketika Iya. sebelum kompetisi itu. Lalu kalau Mbak Salma apa sih ketika sudah mendaftar? Kan otomatis harus ada persiapan yang maksimal supaya hasilnya benar-benar bagus lah, bisa sesuai dengan harapan. Itu gimana Mbak Salma? Sebenarnya kalau dibilang saya tuh ikut lomba ini tuh mendadak sebenarnya. Jadi saya tahu lomba ini tuh dari dosen sini, yaitu Miss Lia. Terima kasih Miss Miss Lia. Lia. Sapa Sudah dulu dong, ya. Hai Miss Miss Lia. Lia, terima kasih sudah membuka kesempatan untuk saya. Sudah melihat potensi dalam diri saya. Nah, karena Miss Lia ini waktu itu nawarin saya untuk ikut esai, dan waktu itu tuh saya lagi ada di perjalanan ya, naik kereta waktu itu karena saya ada urusan keluar kota, dan alhamdulillah waktu itu saya bisa sih daftar, cuman waktu itu terkendala di KTM karena kan saya adalah mahasiswa baru, Belum punya ya jadi mestinya? belum punya KTM, dan akhirnya mau nggak mau kita harus buat surat keterangan dari kampus, dan itu kan nunggunya juga lumayan lama kan Mas buat surat keterangan tuh. Nah jadinya saya daftarnya itu waktu itu pas hari terakhir pendaftaran, jadi kayaknya saya terakhir banget sih Oh, gitu daftarnya. ya. Iya. Hampir tidak kata di skip lah, Iya, karena hampir sudah di-skip. hampir deadline. Dan waktu itu batas dari pendaftaran ke pengumpulan karya itu sekitar 2 hari. Dan waktu itu saya kan juga masih sibuk, masih perjalanan juga, masih ada perjalanan luar kota juga. Jadi saya buat esai itu di kereta. Saya nulis esai itu waktu itu di kereta. Jadi udahlah yang ada dalam diri saya. Mau nggak mau harus nekat sih. Emang ada kalanya kita tuh harus nekat sama sesuatu yang baru. Biar kita bisa dapat pengalaman. Oke, Sebenarnya gitu jadi sih. kudu berani ya, berani. Otomatis berani. kalau nekat itu kita harus berani. Berani dong, Kalau harus kita, berani. ya kalau di lingkungan zona nyaman, zona aman ya udah, Iya, kita ya nggak akan dapat nggak pengalaman. berkembang juga Iya. gitu. Jadi ya udah, saya karena modal nekat itu tadi, saya berani ikut lomba esai dan alhamdulillahnya masuk ke final. Final. Terus jadi perjuangan banget ya kemarin ya, dari yang pertama itu infonya mendadak, yang kedua Iya, ketika pembuatan materi untuk dilombakan itu tidak di Di tempat situasi dan kondisi yang nyaman. iya, sebenarnya. biasanya Iya, kan di benar. rumah, di hening itu enggak, ini enggak, malah di tempat rame ya kan, di perjalanan. Luar biasa sekali. Kalau Mbak Fitra kemarin itu ada berapa tahap untuk perlombaan kemarin, ataukah satu kali tampil terus langsung penjuran atau gimana? Lombanya itu juga kan pengumuman juga mendadak. Saya juga hari Jumat kan pengumuman, hari Sabtu saya udah mulai buat teks ngarapin. Ya. Hari Minggunya tuh ngapalin, hari Senin tuh kan lombanya online. Jadi nanti udah mulai memvideo pidatonya. Terus tahap pertama itu nanti online. Hah? Tahap kedua nanti kalau udah 10 besar nanti offline ke IAIN Ponorogo. Oh, berarti hari Jumat itu pengumuman itu yang pertama kali itu. Nggih. Berapa itu ada berapa itu waktu pertama kali itu? Kurang lebihnya berapa peserta? Kurang Tahu? lebihnya sekitar 10-an. Ah. Ternyata juga saya kira kan saya yang paling terakhir, ternyata juga ada juga yang terakhir, ada sampai 17 pesertanan lah berapa. Itu ya. Iya. Terus lalu diambil untuk finalnya berapa? Diambil untuk finalnya 10 peserta Oh, terbaik. banyak juga ya final ya. Aku kira cuma
berapa 6 doang atau berarti Kalau yang laki-laki sedikit, tapi kalau yang perempuan, masya Allah antusiasnya juga banyak. luar biasa berarti untuk Makanya saya juga nggak nyangka. itu kemarin ingat nggak juara 1, 2, 3-nya dari mana aja? Juara 2-nya dari IAIN Ponorogo, Hah? juara 3-nya dari STIT Al-Multazam Padang Panjang kayaknya. Oh gitu, Seingat jadi juara 2-nya tuan rumah. Dia bisa menggeser tuan Iya. rumah menjadi Masya Allah. luar biasa, keren. Lalu kembali ke Mbak Salma. Mbak Salma lagi. Kalau nggak salah saya kemarin melihat juara 1, 2, 3 ada harapan juga. Iya, ada harapan. Harapan berapa? Harapan 1. Cuma 1. Iya. Nggak ada 2, 3. Nggak ada. Kalau nggak salah kemarin yang ada juga dari STI Madiun ya yang dapat harapan atau juara. Dapat harapan 1 Mbak Alfian. Alfian. Iya. Itu ya, itu berarti juara 1 Mbak Salma. Iya. Kedua dari mana? Kedua itu dari IAIN Ponorogo, Oh, ketiga teman-teman. juga dari IAIN, terus yang keempat Mbak Alfian itu tadi. Itu padahal juga pesertanya juga dari beberapa kampus Iya. besar kan di Iya. Karisdenen Madiun. Ya kalau pesertanya kita kurang tahu sih dari mana aja, cuman kita udah taunya final. Oh, Iya, gitu. jadi udah diumumin final. Dan surprise-nya sebenarnya di final itu saya urutan paling terakhir. Lul. Itu surprise-nya di situ sebenarnya. Saya udah nggak pede-nya tuh di situ Oh. sebenarnya. Karena saya final tuh urutan paling terakhir. Jadi saya agak gondok sebenarnya. Nyapa kok dileh ngisor dhewe iki apakah nilainya paling jelek di antara Tapi saya itu? menyadari, saya aduh nggak apa-apa lah memang itu, tapi alhamdulillah masih masuk final. Sebenarnya agak gondok karena aduh takutnya nanti kalah gitu. tetap optimis juara gitu. Tapi berarti ketika tahap 1 dan tahap 2 itu materinya sama atau beda lagi? Temanya juga sama? Oke, untuk materi sama. Sama, cuman bedanya kalau di final itu kita membuat presentasi Iya. dalam bentuk PowerPoint, nanti dipresentasikan dan ada sesi tanya jawab. Itu yang terakhir final itu, Iya, final. itu waktu final. Oke. Lalu bahasa Arab apa juga ada tanya jawabnya, Mbak? Betul. Oh iya, online ya? Online semua dua-duanya itu? Yang Atau tahap pertama online, online? tahap keduanya offline. Offline? Gitu. Itu cuma hanya pidato tanpa ada kayak ditanya-tanya terakhir? Betul. Ya pidato, full pidato. Jadi dilihat cuma waktu pidato itu Iya. doang. Apa ya kemarin? Ambil apa temanya, Pak? Pidato apa? Saya ngambil pentingnya bahasa Arab di era globalisasi. Masih ingat nggak teksnya? Astagfirullah. Dia langsung istighfar, bro. Coba sampaikan kemarin sedikit banyaknya, banyak nggak masalah atau semaunya dong. Mbak, sama dulu saja. Yang- Ya bahasa Arab dong, kan yang coba. pidato. Ya pidato dong, Fitro pidato tuh. bahasa Arab itu dong. Silakan, coba aku pengen tahu sih, soalnya kemarin ya nggak lihat di sana. Nanti Gimana? saya kirim videonya saja. Ya kurang enak di sini langsung. Sa'ahduru ilaikum anil khitabati alal mawdu' ahammiyatul lughatil arabiyyah fil asril aulamah. Ya'ishun nasul an fi zamani rakmiyah wa fil asril aulamah. Wal makna rakmiyah hiya digital wa makna al-aulamah hiya globalisasi. Tahaddathu hadzal hal min tatawwuri fil ilmi wa teknologil ma'lumat wal ittisalat. Wa misalu min teknologi kal hatif wa internet wa ghairi dhalik. Wih, luar biasa. Keren. Itu apa itu isinya? Isinya apa? Kurang lebihnya apa itu? Itu tentang pentingnya bahasa Arab. Kan banyak di antara kita yang mungkin menganggap bahwa bahasa Arab itu gimana ya? Bahasa yang mungkin nggak penting di zaman sekarang gitu. Padahal bahasa Arab buat kita, buat orang Muslim khususnya, itu kan buat mengetahui tentang ilmu agama, Betul. tentang bahasa Arab, tentang Al-Quran. Bagaimana kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya saya mengambil tema itu agar khususnya anak muda bisa lebih mendalami ilmu bahasa Arab. Oke, luar Agar biasa. apa ya, ibadah atau kita beribadah kepada Allah biar lebih mantap, biar lebih tahu mendalam tentang ilmu agama. Ya, apa yang dibaca sudah tahu ya, misalnya dia membaca hanya sekedar membaca doang. Apa yang dibaca di kadang doa amin amin, padahal dia itu bukan doa. Kan yang Ada miskomunikasi tuh Nah, di situ. apalagi ada orang Arab mungkin berkunjung ke Madiun ya, dia ngobrol di amin. Padahal itu bukan doa ya. Kacau ini. Oke. Berarti temanya untuk Mbak Fitroh itu kemarin bebas atau juga Ditentukan sana juga ada berapa tema?
lupa saya. Lupa. Yang saya ingat juga tema saya. Sebenarnya Lebih enak untuk inget tema sendiri ya. Fitra kemarin itu mengikuti perlombaan itu sudah sering atau baru berapa kali? Kalau untuk nasional, untuk ini baru saja. Tapi kalau di pondok, alhamdulillah saya sudah mengikuti. Pernah juara 2 Itu pondoknya di mana sih memang? di Ar-Rahmah Ngawi. Ar-Rahmah Ngawi, emang aslinya Ngawi? Betul. Bukan, aslinya tetap Madiun. Magetan. Oh, Magetan. Magetan. Ini anak Magetan kamu? Iya, Magetan. Oke, jadi kalau baru kali ini ya, baru kalau di luar pondok. Nggih. Dan baru pertama kali sudah bisa menjuarai 1. Pasti minder dong. Minder, ya itu gimana Mbak Fitrah itu bisa melawan rasa mindernya itu, bisa menjadi optimis? Khususnya ya dari dukungan teman-teman, doa-doa teman-teman semuanya, dan semangat dari orang tua juga. Oke, jadi yang pertama tadi pede, sekarang ditambahin. Nah itu loh, jadi nggak cuma pede tok, dukungan itu juga menjadi sebuah motivasi ya. Jadi mungkin lebih ke mau menunjukkan kepada orang yang dukung bahwasanya supaya orang yang didukung itu mampu gitu loh ya. Kalau Mbak Fitrah, Mbak Salma ini kalau ikut ajang perlombaan sudah berapa kali atau sering banget sampai nggak terhitung? Oh, kalau ikut lomba saya baru ini. Serius? Iya, baru ini sih. Yakin? ikut lomba. Kalau- Yakin. masa sih? Iya sih, kalau lomba esai baru ini. Cuman Oh, kalau yang esai, ya, ya. kalau yang lain ya baru pas jadi mahasiswa ini sih. Jadi mahasiswa ini. Itu kan saya kan baru. Iya. Iya, saya baru ini. Kalau kemarin. lomba selain esai udah berapa kali wes? Oh, baru 1 juga. Tapi ini juga saya lagi ikut lomba, doakan saya. Oh semoga gitu. saya- Apa coba bisa sampaikan lomba apa lah? Saya ikut lomba puisi. Alhamdulillah. Tingkat nasional. Alhamdulillah, Doakan nasional. Semoga bisa dapat juara. Itu individu atau? Membawa nama STAI. Oh luar Iya. biasa, tepuk tangan sekali. Nah ini luar biasa loh. Ini dia baru saja semester 1 mereka, bukan dia. Mereka baru semester 1 baru masuk kemarin. Mungkin baru beberapa minggu ya. Baru 1 bulan. 1 bulan. Berarti 4 kali pertemuan kurang lebih ya. 4 kali pertemuan. 4 minggu. 4 minggu, Iya, 4 minggu ya masuk ke kampus. Nah, tapi dia sudah berani untuk membawa kampus dan mereka bisa katalah menunjukkan bahwa STA itu ada mahasiswa yang berkompeten di masing-masing bidang. Contoh bahasa Arab ada, ini bahasa Inggris ada. Padahal di sini tuh untuk bahasa Inggris ya tidak lebih intens walaupun ada. Kalau bahasa Arab kan ya memang basicnya apa agama pastilah lebih diintenskan ya. Jadi luar biasa sekali untuk mereka berdua. Nah, mungkin untuk pesan teman-teman sebayanya Mbak Salma ataupun Mbak Fitrah, apa sih? Kembali ke Mbak Salma dulu lah. Untuk pesan agar kalau esai kan lebih ke dibanyakin pengetahuan, mungkin ya pengetahuan, banyak membaca. Itu gimana? Coba beri pesan untuk mereka agar termotivasi dengan Mbak Salma. Kalau pesannya sih banyakin literasi ya. Soalnya gimana pun juga literasi itu adalah jendela buat dunia. Jadi biar kita tahu dunia luar itu kita harus banyak-banyak baca. Walaupun nggak hobi, cuman kan baca itu adalah sebuah keharusan, terutama bagi kita seorang mahasiswa. Nah, jadi kita harus banyak-banyak baca. Dan saya juga ingat nih sama salah satu kutipan di esai saya dari Bapak Nadiem Makarim bahwa jangan pernah berhenti bermimpi dan belajar di dalam kondisi apapun. Sebab masa depan yang cerah adalah milik mereka yang mau berlari dan berusaha. Nah, jadi itu pegangan saya. Jadi itu nggak cuman sekedar jadi pajangan kutipan di esai saya, tapi itu juga jadi kutipan buat saya dan motivasi buat saya untuk terus berlari dan belajar dalam kondisi apapun. Jadi buat teman-teman sekalian, ya ikutilah tadi kutipan dari Bapak Nadiem, itu bagus banget. Jadi jangan pernah berhenti berlari dan berjuang dan belajar untuk masa depan kalian. Ya mungkin jadi bisa disimpulkan bahwasanya belajar itu buat investasi ya. Iya, mungkin sekarang belum bisa merasakan manfaatnya. Mungkin disering kita membaca buku ataupun banyak literasi, nanti ketika dewasa ataupun sudah terjun di dunia masyarakat atau dunia luar mungkin akan bisa mendapatkan. Iya. Bisa diminum dulu supaya tidak garing. Monggo loh, dinikmati dulu loh. Ya Allah, ntar.
Alhamdulillah. Jadi pesannya sangat luar biasa sekali untuk anak muda yang apalagi mahasiswa. Oh iya, sama satu lagi nih. Gimana? Jangan pernah takut mencoba hal baru. Nah, itu penting banget juga. Karena ya itu tadi seperti Mbak Salma katakan ya. Jadi kita harus berani nekat ya. Iya. Biasanya orang mau tuh harus nekat. wah, aku ini apa jenenge takut lagi sibuk lagi ini ya. Biasanya orang itu lebih didahului ketakutan dulu ya sebelum dia itu mencoba. Terkadang ketakutan yang membuat kamu sulit, bukan kesulitan yang membuat kamu takut. Karena ya orang yang bisa itu ketika dia takut otomatis dia akan nggak bisa gitu loh. Gitu. Nah, udah jadi nebak aja gitu aja kalau dia takut. Jadi kita harus make up lah, berani. Ya, siapa tahu ketika benar-benar mencoba, yes katalah terabas lah katakan itu bisa. Terabas saja. Dulu aku juga pertama kali podcast seperti aku takut ya, nggak bisa ngomong. Ternyata bisa beberapa kali podcast dan ya alhamdulillah bisa ngobrol lah. Itulah yang saya pernah salah satunya yang saya menerapkan lawan rasa takut. Luar biasa, dah betul itu. Kalau Mbak Fitrah apa pesannya untuk teman-teman atau sebayanya? Belum lah, ini tadi kan tentang literasi, tentang baca buku. Nah, untuk Mbak Fitrah lebih ke yang tupoksinya bahasa Arab. Supaya teman-teman Mbak Fitrah mungkin satu kelas ataupun satu pondok ataupun yang lainnya supaya suka untuk belajar bahasa Arab dikarenakan yang kayak tadi. Apa gimana? Sudah diwakili. Ya belum lah, beda. Ini kan bahasa Arab, ini kan lebih ke umum literasi, baca buku. Monggo. Tentang apa bahasa Arab? Ya, tentang supaya teman-teman itu lebih love dengan memahami bahasa Arab. Ya buat pesan buat teman-teman semuanya, ya jangan takut untuk gagal saja, untuk mencoba. Soalnya kan kalau kita belum mencoba kan belum tahu gimana ke depannya, belum tahu gimana hasilnya. Untuk tentang bahasa Arab, sebenarnya ilmu yang kita pelajari khususnya buat ilmu agama itu kuncinya adalah bisa mendalami bahasa Arab. Jadi kalau kita bisa mendalami bahasa Arab, kita bisa membuka ilmu-ilmu agama. Contohnya kayak ilmu fikih, ilmu tentang praktik cara ibadah, dan ilmu muamalah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita paham atau mungkin bisa belajar bahasa Arab, kita bisa membuka jendela ilmu kita tentang ilmu-ilmu agama kita, bisa membuat kita lebih dekat intinya kepada Allah. Berarti luar biasa. Berarti pentingnya bahasa Arab sebagai seorang muslim gitu ya. Berarti kalau sudah paham bahasa Arab ketika membaca Al-Quran mungkin bisa lebih menghayati ya dengan arti-artinya. Bahkan siapa tahu jadi imam terus membaca ayat yang tentang azab bisa nangis dia kayak suatu imam besar yang seperti kita lihat itu luar biasa. Oke, jadi itu ya Pak ya, luar biasa. Semoga prestasi kalian itu bisa menular ke teman-teman, mungkin bisa ditularkan ke teman-teman juga, bisa menjadi motivasi agar Mbak Salma dan Mbak Fitrah itu bisa menjadi sebagai contoh model apa? Role model. Oh, role model ya. Saya tahu kalian bisa menjadi role model untuk teman-teman kalian gitu ya. Nah, karena salah satu tujuan podcast saya ini adalah mengangkat orang-orang yang berprestasi supaya menjadi seorang motivator dan inspirator terhadap teman-temannya ataupun orang lain yang mungkin belum dikenal bisa menjadi bangga dengan adanya mereka berprestasi. Oke, terima kasih untuk Mbak Fitrah dan Mbak Salma. Semoga prestasi kalian akan terus berjalan sampai nanti dan membanggakan kampus pastinya otomatis dan kedua orang tuanya. Oke. Kita akhiri di cerita podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, barokah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.